Albert Bandura lahir di Munari, Kanada 4 Desember 1925. Ia menerima gelar sarjana muda di bidang psikologi dari University of British of Columbia pada tahun 1949 di Stanford. Bandura mulai meneliti proses interaktif dalam psikoterapi dan juga memiliki pola keluarga yang menimbulkan keagresifan pada diri anak-anak. Bandura telah mempersembahkan banyak perhatian kepada proses diri, yaitu proses berpikir yang mengandung tujuan personal evaluasi diri, dan keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri untuk bertindak. Fokus ini yang menjadi teori sosial kognitif Bandura sebagai konsepsi tentang manusia sebagai agen. Teori kognitif sosial merupakan penamaan baru dari teori belajar sosial dikembangkan oleh Bandura. Ide pokok dari pemikiran Bandura juga merupakan pengembangan dari ide Miller dan Dollars tentang belajar meniru atau imitative learning. Beberapa publikasinya, Bandura telah mengelaborasi proses belajar sosial dengan faktor-faktor kognitif dan behavioral yang mengaruhi seseorang dalam proses belajar sosial. Menurut Bandura, manusia mempelajari sesuatu dengan cara meniru perilaku orang lain. Anggaplah kamu mau belajar sesuatu hal yang super asing buat kamu. Katakanlah kamu mau belajar nyetir mobil. Apakah kamu langsung duduk di kursi sopir sendirian dan nginjek-nginjek gas? Enggak kan? Kamu pasti punya seseorang yang ngajarin. Misalkan kalau mau jago tendangan bebas, ya kamu ngikutin cara orang yang jago ngambil tendangan bebas. Kalau mau jago nari, kamu akan ngikutin gerakan tari orang yang jago nari itu. Kita belajar dari contoh, kita belajar dari mengamati orang lain. Oh iya, Bandura menyatakan teori ini tidak tercipta untuk menggantikan classical dan operant conditioning. Teori ini justru penyempurna kedua teori yang sudah ada. Cara paling mudah untuk memahami pandangan teori sosial kognitif terhadap individu adalah dengan memperhatikan pernyataan berikut ini. Apa yang dimaksud dengan individu? Dengan kata lain, apa yang menjadikan sesuatu sebagai individu atau person dan yang lain bukan individu atau person. Terdapat 3 kualitas psikologi saling bertautan yang esensial dalam menentukan fitur seseorang, yaitu 1. Person atau manusia adalah makhluk yang dapat menjelaskan dunia dengan menggunakan bahasa. 2. Penjelasan ini dapat menyangkut refleksi bukan hanya situasi saat ini tapi juga pada masa depan untuk menjelaskan diri mereka sendiri dan dunia sekitar. 3. Person adalah makhluk yang dapat menggunakan bahasa dalam kalimat sekarang, lampau, dan masa depan untuk menjelaskan diri mereka sendiri dan dunia sekitar. Struktur kepribadian sosial kognitif. 1. Kompetisi dan keterampilan. Inti pandangan teori tersebut adalah perbedaan antara individu. Mungkin bisa disebabkan oleh perbedaan emosi atau dorongan motivasional sebagaimana yang ditentukan oleh teori lain. Sebaliknya, perubahan tersebut bisa jadi merefleksikan variasi dalam keterampilan seseorang dalam mengeksekusi beberapa tipe tindakan yang berbeda satu dengan yang lain. Dua, keyakinan dan ekspektasi. Pemikiran ini disebut keyakinan, dan ketika keyakinan diarahkan kepada masa depan disebut ekspektasi. 3. Tujuan-tujuan adalah representasi mental dari suatu tujuan tindakan. 4. Standar evaluatif. Standar personal merupakan hal penting bagi motivasi dalam performa manusia. Teori sosial kognitif mengevaluasi perilaku saat ini dengan merujuk kepada standar nasional yang terinternalisasi. Proses teori kepribadian sosial kognitif. 1. Determinisme resiprokal. Bandura tahun 1986 telah menghadirkan prinsip teoritis dikenal dengan determinisme resiprokal. Prinsip ini menjawab isu sebab dan akibat dalam studi proses kepribadian. 2. Kepribadian sebagai cognitive affective processing system. Tiga, belajar observasional atau modeling.